jauh sebelum Mas Hendra lahir, jauh sebelum teman-teman lahir, default dirimu itu udah dengan DNA berkelimpahan, Mas Hendra. Udah benar-benar berkelimpahan bawaan awalnya gitu. Jadi itulah yang perlu kita terbuka pada sebuah fakta bahwa aslinya kamu tuh udah tanpa batas dan berkelimpahan sebenarnya. The highest action is releasing. Atau aksi terbesar dari hidup manusia adalah melepaskan limitasi kamu atau melepaskan yang bukan kamu karena aslinya kamu tuh berkelimpahan. Tolong sekarang ya Allah ya, sekarang ya, tolong banget, aku butuh banget ya Allah, tolong aku, jangan biarin aku kayak gini, pokoknya harus dikasih, tolong ya, pokoknya itu banget lunas di utang, kalau enggak rumah itu bakal disita ya Allah. Jadi ada maksa, Mas Hendra. Itu semesta tidak memberikan apa yang kamu inginkan, dia memberikan apa yang kamu lepaskan secara energi rasa. Teh Feby, ya. Kita balik lagi ya bersama dengan Teh Feby dan sahabat-sahabat pada kesempatan sore kali ini. Terima kasih Teh atas waktunya ya. Aku langsung to the point aja Teh Feby. Ya. Jadi ketika seseorang itu merasa hidupnya penuh kekurangan, padahal dia itu sudah berusaha sangat keras Teh, apakah itu tanda bahwa semesta sedang membongkar sesuatu yang lebih besar di dalam dirinya gitu? Gimana tuh Teh Feby kira-kira? Ya, ketika realitanya masih penuh kekurangan, masih penuh dengan cerita-cerita drama gitu ya, baik itu permasalahan utang, permasalahan relationship atau finansial atau apapun itu, sementara dia udah berusaha banget gitu. Memang betul sih Mas Hendra, sebetulnya semua apapun yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman alumni, baik Pak Rahmat, Bu Rosita, Mbak Yema, itu cuma satu sih Mas Hendra, dalam rangka perjalanan menuju kesadaran sih Mas. Jadi kadang-kadang seseorang itu dikasih nih sebuah realita sama Allah gitu ya, kesadarannya muncul, tapi kalau dia agak bandel itu dinolin Mas. Itu benar-benar abis gitu, abis untuk apa? Untuk sebuah fakta bahwa ya kamu nuang kosong gitu, egonya memang harus nol gitu, sehingga di satu titik hanya ada dia tempat menolong hanya ada dalam kamu sendiri, itu kamu harus masuk ke dalam. Jadi untuk sebuah pembuktian bahwa tidak ada solusi di luar, yang ada itu hanya kejadian solusi yang ada di dalam diri kamu, itu memang kadang-kala kalau kata bahasa teman-teman, aduh ini tuh luping terus capek, lelah, itu tahu nggak Mas Hendra, hampir 95% yang private Zoom sama aku cerita mendalamnya itu adalah nyerah, lelah, capek, looping. Hampir sebagian besar. Tapi ketika masuk materi bab 1, udah mulai senyum Mas Hendra. Udah mulai senyum. Masuk materi bab 2 tentang hukum semesta yang mereka belum tahu, ternyata kejadiannya itu adalah dalaman mereka sendiri, bahwa yang terjadi di luar adalah gambaran dari dalam, itu mereka mulai ketawa. Di titik, analoginya di titik kita bisa menertawakan diri kita sendiri, di titik itu solusi mulai muncul. Karena udah mulai ada 227, ada klik, bukankah hidup ini cuma permainan dan sedang berulang surat Al-Asam. Keluarnya di situ sih Mas. Jadi semua perjalanan ini gak usah dibikin serius sama teman-teman, dibikin asik aja, anggap aja game, anggap aja lagi main game gitu. Dan kita semua harus tahu rule of game-nya dalam perjalanan kehidupan ini. Kalau tahu rule of game-nya kan enak Mas Hendra, kita tahu gitu, kalau gini begini. Contoh misalnya Ronaldo, misalnya jago apapun Ronaldo main bola, dia mencetak gol, jago apapun keahliannya. Tapi kalau dia tidak tahu aturan main bola, bolanya harusnya ditendang ini sama dia dipegang gitu, tetap aja dia tidak berhasil, tetap aja dia akan dapat sesuatu yang gak nyaman gitu. Itulah luar biasanya tentang hukum semesta yang harus kita tahu, dan itu dibuka jelas di Abundant Revolution, Mas Hendra. Iya. Baik, Teh Feby, sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya gitu Teh, aku pengen mengingatkan kepada sahabat semua pemirsa di Ngaji Roso Teh Feby, di luar sana ternyata banyak sekali beberapa oknum yang membuka pendaftaran kelas Teh Feby gitu ya, dan sudah 2 kali kemarin oknumnya itu kita peringatkan gitu ya, kita kerjasama dengan kepolisian. Dan sudah 2 akun yang dinonaktifkan, tapi juga masih ada beberapa case lain yang serupa gitu. Saya mengingatkan buat sahabat, tolong hati-hati gitu ya kalau membaca komen di kolom komentar, karena biasanya mereka akan kasih nomor dari pihak-pihak yang ingin memanfaatkan momen Abundant Revolution ini, dan mungkin nanti teman-teman akan tertipu gitu harapannya. Yang mau join kelas silahkan hubungi kontak admin yang resmi. Yang kedua, Teh Feby beberapa kali mengulang-ulang, kita nanti akan ada sesi rilis bersama yang lebih mendalam di tanggal 24 ya Teh ya. Nah itu mungkin bisa di-share lagi Teh, urgensinya seperti apa ketika kemudian sesi rilis Quantum Jam itu dilakukan secara kolektif, secara bersama-sama Teh Feby. Ya, jadi di tanggal 24 itu momen yang aku tunggu banget juga sih Mas Hendra, dimana honestly aku tuh sebenarnya pengen banget ngasih kelas langsung gitu ke teman-teman. Jadi di tanggal 24 itu ada 2 acara besar kita, Abundant Revolution-nya Ngaji Roso, itu di jam 8 pagi sama jam 12-nya itu ada batch offline-nya Abundant Revolution, batch 13. Itu materi itu dijelaskan sama aku secara langsung.
Dan pada akhirnya kita akan rilis bareng-bareng yang memang aku pandu langsung gitu istilahnya rilis itu. Nggak secara online tapi kita ketemu gitu. Itu luar biasa untuk teman-teman yang menginginkan ketemu langsung. Tapi aku lanjutkan ke pertanyaan teh. Boleh. Benarkah bahwa energi kelimpahan itu bukan datang dari usaha fisik semata teh, tapi dari kepasrahan total yang ada kepasrahan total kepada sebuah takdir yang belum kita pahami gitu. Ini gimana menurut Teh Feby gitu? Jadi gini Mas Hendra, jauh belum kita lahir. Ini bicara nggak ada effort dulu ya. Jauh belum kita lahir. Itu DNA kelimpahannya udah dipasang Mas. Jadi si kelimpahannya itu udah ada jauh sebelum Mas Hendra lahir, jauh sebelum para Rahmat lahir dan semua teman-teman lahir. Itu kelimpahannya itu udah dipasang Mas. Nah, jadi intinya kelimpahan itu tadi kan Mas tanya, ada nggak hubungannya kelimpahan sama kerja keras dan lain-lain gitu ya? Aku mau cerita dulu substansi awalnya bahwa jauh sebelum Mas Hendra lahir, jauh sebelum teman-teman lahir, default dirimu itu udah dengan DNA berkelimpahan Mas Hendra. Udah benar-benar berkelimpahan bawaan awalnya gitu. Jadi itulah yang perlu kita terbuka pada sebuah fakta bahwa aslinya kamu tuh udah tanpa batas dan berkelimpahan sebenarnya. Pada saat kamu lahir, mulailah Mas Hendra ada belief system, ada dogma, ya, ada endapan emosi, ada ketakutan, ada limitasi. Aku nggak bisa, aku nggak pede. Nah, yang berkelimpahan tanpa batas ini ketutup Mas sama kesedihan, kemarahan, kecemasan, kekhawatiran. Gitu loh. Tugas utamanya manusia itu sebenarnya kalau kata penemu rilis yang paling keren istilahnya itu Sedona Method yang menemukan itu kan Lester Levinson. Dia bilang bahwa the highest action is releasing, atau aksi terbesar dari hidup manusia adalah melepaskan limitasi kamu atau melepaskan yang bukan kamu, karena aslinya kamu itu berkelimpahan. Yang bukan kamu itu apa? Kecemasan, kebingungan, keresahan, ketakutan, kesedihan. Itu bukan kamu, lepasin. Agar apa? Agar ketika semua ini diterima, disambut, dialirkan dan dilepas, ketika ini dilepas, yang muncul itu adalah kelimpahan. Sehingga ketika kelimpahan itu muncul, usaha yang tadinya harus kerja keras mati-matian itu jadi effortless. Jadi benar-benar enggak terlalu berat gitu. Karena pada akhirnya pembagiannya simpel Mas Hendra. Ketika siapapun teman-teman saat ini berada di titik minus, atau siapapun teman-teman di garis paling bawah, down lah bisa dikatakan kayak gitu. Ingat deh satu hal, terbuka pada sebuah fakta, bahwa aslinya kamu sudah berkelimpahan. Tugas kamu hanya, seperti yang Abundant Revolution selalu sampaikan, abaikan realita. Abaikan dulu realita. Abaikan realita. Yang penting respon. Responnya apa? Bersyukur. Abaikan realita. Start pertama responnya bersyukur, rilis, banyak-banyakin sending love. Kalau mau challenge ya, teman-teman semua yang terpuruk saat ini, coba ikutin saran itu. Abaikan dulu realita selama 1 bulan. Yang penting bersyukur, rilis, sending love. Banyak-banyak berbuat baik, banyak-banyak menolong, mendoakan orang itu nggak pakai duit kalau misalnya dari minus gitu. Nah, dari sebuah kebiasaan baru Mas Hendra, yang tadinya kita fokus sama aduh bingung, aduh cemas, aduh gimana, ketika sebuah habit baru di Abundant Revolution itu kan dikenalkan habit baru ya, baru melek mata, udah ada nafas syukur, udah bersyukur Mas Hendra. Siang-siang izinkan sending love doain 10 orang. Ya, lalu stay di kelimpahan, stay di rasa happy, malam-malam mau tidur ada nafas syukur lagi. Inti kuantum jam apa? Bersyukur sebelum menerima. Jadi di tiap hari itu jadi bersyukur. Tanda bersyukur itu hati kita akhirnya menggetarkan energi kelimpahan. Nah, yang kita lepaskan itulah Mas Hendra yang kita dapatkan. Kalau hari-hari kita melepaskan bersyukur, berterima kasih, mendoakan orang, sending love, berbuat baik, kita melepaskan terima kasih, itu yang akan kamu dapatkan. Apa yang kamu dapatkan ketika kamu banyak melepaskan terima kasih dan hal-hal lain? Yang kamu dapatkan adalah semesta akan memberikan banyak hal dalam hidup kamu, sampai pada akhirnya kamu akan selalu bilang terima kasih. Jadi kelimpahan itu dia akan datang dengan effortless, dengan habit baru itu Mas Hendra. Begitu kurang lebih. Iya, menarik ya. Jadi di Abundant Revolution itu kan benar-benar lengkap Teh Feby ngajarkannya gitu. Ketika kemudian data di pikiran sudah berubah, itu kan pikiran itu kan seperti arsitek kan ya. Nah, kebaikan-kebaikan, tabungan-tabungan energi yang Teh Feby selalu sampaikan buat sahabat-sahabat itu kan bahan-bahan bangunannya gitu ya. Ketika kemudian itu dipadukan ya terjadi gitu. Itulah kenapa bisa kita sebut badai atau banjir testimoni di Abundant Revolution itu nggak ada hentinya Teh ya. Kalau kita pantau grup itu Masya Allah gitu, sampai segininya ya kita bisa kita dipakai Tuhan untuk kemudian menjadi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini bergelayut di hati teman-teman semuanya gitu ya Teh ya. Makanya seneng banget lah ya. Alhamdulillah seneng banget banyak teman-teman yang bisa merasakan manfaat luar biasa dari Abundant Revolution gitu. Teh, dalam hidup sehari-hari itu kan kita ketika kemudian menginginkan sesuatu pasti kan berdoa Teh, memohon, meminta kepada Allah, kepada Tuhan gitu ya. Nah pertanyaannya gini, bagaimana itu kita bisa membedakan antara doa yang berasal dari sebuah ketakutan atau ego dan doa yang lahir dari kesadaran penuh akan keberlimpahan itu bagaimana Teh? Beda Mas Hendra, beda getaran, beda narasi, beda sikap.
Contoh getaran doa yang berasal dari ketakutan tuh gini. Ya Allah tolong, ya Allah kasih aku uang, ya Allah tolong sekarang ya Allah, ya sekarang ya tolong banget, aku butuh banget, ya Allah tolong aku, jangan biarin aku kayak gini, pokoknya harus dikasih, tolong ya, pokoknya itu banget lunas di utang, kalau enggak rumah itu bakal disita, ya Allah. Jadi ada maksa, Mas Hendra. Oke. Itu semesta tidak memberikan apa yang kamu inginkan, dia memberikan apa yang kamu lepaskan secara energi rasa. Bedain ya cara berdoa yang pertama tadi dengan Allah berdoa quantum jam. Kalau Allah berdoa quantum jam itu gini, Mas Hendra, Allah berdoa quantum jam diawali oleh sebuah kesadaran bahwa semua apa yang kita butuhkan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rasakan butuh di dalam kehidupan kamu itu udah ada. Semua udah ada di dalam diri Pak Rahmat, Pak Setiawan, Bu Rosita, Mbak Yema, Bu Sri, Mbak Amanda, udah ada saat ini, di sini, saat ini, sekarang. Pemahamannya sekarang sudah tersedia. Membuat yang berkelimpahan yang udah tersedia ini terwujud, itu hanya satu, Mas Hendra, caranya. Rasakan itu memang ada saat ini, ucapkan syukur. Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih. Rasakan ini udah ada di sekarang. Rasa syukur itulah yang membuat yang ada di dalam merealita jadi kenyataan. Jadi quantum jam itu sebenarnya intinya bersyukur. Doa dalam ukuran Abundant Revolution ala quantum jam itu gini. Misalnya ada satu goals tertentu. Ketika kita sudah merasakan bahwa semuanya sudah ada dan tersedia, bahasanya adalah kayak gini. Terima kasih ya Allah, semesta yang baik. Terima kasih. Dana di atas 100 juta per bulan sudah diterima. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ajak 5 panca inderanya bersensasi, mata melihat, jengking udah masuk, telinga mendengar, sudah ada. Lalu tangan memegang handphone yang udah kelihatan angkanya ada 10 juta, tadi 15 juta, tergantung dedikasinya. Lalu hati bahagia, merasakan bahwa sebenarnya itu udah ada. Tinggal butuh getaran energi kita itu selaras, satu resonansi sama getaran yang kita mau. Setelah bahagianya itu muncul, kita berterima kasih dan bahagia, soal hasilnya harus dilepas, Mas. Oke. Lepasin aja, lepasin apanya, gak usah ditanyain, gak usah dipusingin caranya gimana, prosesnya gimana, jalannya gimana, waktunya kapan, gak usah, bukan urusan kamu. Izinkan lepaskan, izinkan semesta dengan kecerdasan yang indah menjalankan proses yang indah itu, lepasin itu, lepasin aja. Jadi intinya, Mas Hendra, kegiatan habitnya anak-anak Abundant Revolution itu hanya bersyukur, rilis, dan sending love aja. Itulah yang terjadi sama Pak Rahmat dan teman-teman semua. Hasilnya, lepasin aja, boleh nggak? Biar semesta aja yang ngaturin gitu, karena itu udah cerdas, udah kecerdasan semesta tanpa batas. Udah nggak perlu kamu pusing-pusing mikirin, karena kalau mau dilogikain, otak kita yang cuma segini gitu ya, berbanding dengan kecerdasan semesta yang ngatur semesta ini, kira-kira menang mana, Mas Hendra? Udah semesta paling keren, udah ngaturin. Jadi kita punya goal, and then quantum jamin, 5 panca indera bersensasi, kasih rasa bahagia, bersyukur menerimanya, lalu lepasin, lupain. Nggak usah pusing caranya, prosesnya, waktunya, lepasin aja. Justru semakin dilepas, semakin terjadi. Apa yang kamu lepaskan, justru kebaikannya pasti kamu dapat. Iya, oke, Teh. Luar biasa banget penjelasan dari Teh Feby ya.